Saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan harian Selasa 21 September. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik Pesta Santo Matius Rasul. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik, tetap sehat dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, demi keraiman-Mu yang tak terselami, Engkau telah berkenan memilih Santo Matius, pemungut cukai, menjadi rasul-Mu. Semoga dengan pertolongan teladan dan doanya, kami Kau perkenankan mengikuti Engkau dan berpegang teguh kepadamu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Marilah kita baca dan kita renungkan bersama. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius, lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, kisah panggilan Matius sangat singkat namun jelas bahwa Yesus datang untuk memanggil agar orang berdosa bertobat. Yesus tidak menunggu para murid menjadi sempurna terlebih dulu, tetapi memilih, mendidik, dan menyertai orang untuk bertobat dan semakin dekat dengannya. Yesus tidak menunggu kita itu sempurna untuk menjadi murid-muridnya, tetapi justru dalam ketidaksempurnaan itulah Yesus datang untuk mencari dan menyelamatkan kita dari segala dosa. Panggilan Yesus atas Matius membuat semua orang Farisi itu sangat heran. Karena apa? Karena menurut pandangan mereka Matius itu pendosa berat. Bahkan dosanya bisa dikatakan banyak sekali. Misalnya dosa yang pertama itu dia dianggap menjadi pengkhianat. Pengkhianat bangsa karena menjadi antek penjajah Romawi untuk menarik pajak dari bangsanya sendiri demi kepentingan penjajah. Yang kedua, Matius adalah orang najis karena bergaul dengan orang najis, yaitu mereka yang tidak percaya kepada Yahweh. Lalu yang ketiga, karena bergaul dengan orang najis maka ia harus dikucilkan. Tidak ada tempat bagi mereka yang najis dalam lingkungan orang-orang Farisi. Mereka semakin heran karena Yesus masuk ke rumah Matius dan makan bersama dengan orang berdosa. Saudari-saudaraku yang terkasih, tindakan Yesus ini sangat melukai hati orang-orang Farisi. Maka mereka bertanya, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus menanggapi mereka dengan menyatakan bahwa tujuannya datang ke dunia itu
untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Justru orang-orang seperti Matius itulah yang dicari oleh Yesus. Sebab orang-orang seperti itu seakan tidak punya jalan keluar. Panggilan Yesus seakan-akan memberi peluang besar untuk dapat terbebas dari segala belenggu sosial yang memberatkan hidup Matius. Saudari-saudaraku yang terkasih, panggilan Matius memperlihatkan kepada kita semua bahwa semua orang itu berharga di mata Tuhan. Semua orang dikasihi, dan kalau hilang dicari dan dibawa kembali ke jalan keselamatan. Kita pun diajak untuk melihat dan menanggapi sesama dengan mata belas kasih Allah. Yang kita benci dan kita jauhkan adalah perbuatan dosanya. Sedangkan orangnya harus tetap kita rangkul sebagai sahabat yang dikasihi tanpa batas. Saudari, saudaraku yang terkasih, marilah kita mohon kepada Tuhan supaya mata hati kita dapat melihat setiap pribadi yang ada di sekitar kita, dan kita ini menjadi saluran rahmat berkat dari Tuhan untuk tetap mencintai, bergaul dengan mereka, supaya mereka juga mengalami rahmat dan kasih Tuhan lewat pertobatan yang mereka lakukan. Sungguh berlimpah kasih Sang Bapa, kita dikaruniai rahmat. Kita semua telah dibangkitkan dan disatukan dalam Tuhan. Kita akan diberi tempat dalam surga mulia bersamanya. Terpujilah Tuhan Allah karena kasih karunia-Nya. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.